Selamat pagi Bapak. Selamat pagi dok. Baik, perkenalkan saya Dokter Ardia, dokter yang bertugas di klinik Muhammadiyah ini. Bapak dengan Bapak siapa? Antu. Bapak Anto, datang dengan keluhan apa Pak? Niki saya mau nganterin anak saya, dia sempat pingsan. Terus saya mau ngecek kesadaran dia kayak gimana dan apa mungkin pemeriksaan yang emang berhubungan dengan hal itu dok. Baik, sebelumnya nama anak Bapak siapa ya? Mary. Anak Bapak Mary ya. Baik, jadi terkait dengan pemeriksaan yang akan dilakukan, di mana di situ terdapat adanya pemeriksaan terkait dengan kesadaran untuk anak Bapak. Yang nama tesnya itu merupakan GCS atau disebut dengan Glasgow Coma Scale. Jadi di situ terdapat skala yang nanti akan saya nilai terkait dengan kesadaran anak Bapak. Selanjutnya terdapat dengan pemeriksaan terkait dengan fungsi luhur dan juga koordinasi untuk melihat apakah terdapat kelainan ataupun abnormalan terkait dengan keseimbangan dari anak Bapak. Mungkin sekian. Apakah Bapak bersedia, Bapak? Bersedia dok. Adapun alat yang digunakan adalah amplop, kertas, dan ballpoint. Dok. Ya, Adik udah sadar ya, Dek ya? Iya. Baik, jadi di sini karena Adik sudah sadar, saya akan bertanya sedikit. Jadi namanya Adik siapa? Mary. Baik, Adik tinggal di mana? Di Renon. Di Renon. Kemudian Adik ingat sekarang hari apa? Ingat hari Sabtu. Hari Sabtu ya. Baik, jadi kalau Adik sudah mendengarkan yang saya bilang, Adik bisa mengangkat dari tangan kiri Adik ya, sedikit saja. Baik. Baik Adik, untuk pemeriksaan selanjutnya itu adalah pemeriksaan orientasi namanya ya. Jadi Adik ingat ini siapa? Oh, itu bapak saya. Baik. Kemudian ini di mana Adik kalau Adik lihat? Di rumah sakit nih dok. Baik. Tadi Adik bilang hari ini hari Sabtu. Kalau tanggalnya Adik ingat? Ingat 21 November 2020. Baik, sudah baik ya. Jadi tidak terdapat adanya disorientasi ya. Baik Ade, untuk selanjutnya itu adalah pemeriksaan dari atensi, dimana saya juga kembali akan menanyakan sedikit ya Ade ya. Jadi Ade ingat nama lengkapnya Ade? Ingat, Nyoman Mary Aryamiantini. Baik, untuk Ade tanggal lahirnya kapan ya? 20 Mei 2001. Baik, kemudian Ade punya saudara mungkin deh? Punya kakak saya yang pertama meninggal, yang kedua itu masih ada, yang ketiga punya. Jadi punya 3 saudara. Baik. Kemudian Adik statusnya masih pelajar, mahasiswa atau bagaimana? Saya kuliah. Baik. Baik Adik, untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa angka. Jadi Adik dengarkan baik-baik dan jika saya sudah selesai sebutkan angka-angka tersebut ya. Ya. Baik, angkanya itu 37 37 749 749 8527 8527 29683 29683 572946 572946 728546739 728546739. Baik. Baik Ade, dari pemeriksaan tadi didapatkan bahwa atensi Ade masih normal. Baik Ade, untuk selanjutnya itu adalah pemeriksaan dari bicara spontannya Ade. Jadi saya harapkan Ade untuk menceritakan sedikit tentang kehidupan kampus Ade mungkin Dek. Iya. Jadi kehidupan kampus saya temenan sama ada Bung Dea, ada Oming, ada Ita, dan banyak lagi. Nah sekarang kan itu online karena pandemi ya dok. Jadi semua pakai online, pakai Zoom. Terus sekarang juga kalau misalnya prakteknya itu kita buat video kayak gitu dokter. Terus setiap minggu itu ada ujian kayak gitu. Baik, sudah cukup. Terima kasih ya. Baik Ade, untuk selanjutnya saya minta Ade untuk menunjuk anggota tubuh yang saya sebutkan ya. Yang mana tangannya Ade? Baik. Kemudian bahu, kepala. Baik, sudah. Baik Ade, untuk selanjutnya di sini saya sudah membawa sebuah buku. Jadi Ade bisa silahkan ambil bukunya. Baik, silahkan letakkan di atas perut Ade. Baik, bisa dikembalikan lagi ke saya. Terima kasih. Baik Ade, untuk selanjutnya saya ingin bertanya, apakah kita memakai kaos kaki setelah memakai sepatu, Dek? Tidak. Baik. Jadi di sini saya sudah membawa beberapa barang yang umumnya Ade sudah pernah lihat di rumah mungkin ya. Ya. Jadi Ade bisa sebutkan baik warna maupun jenisnya. Ini warna apa, Dek? Kuning. Baik.
Kalau ini warna merah muda. baik. Selanjutnya ini apa, Dek? Itu dompet, Warnanya warna biru tua. baik. Selanjutnya ini apa, Dek? Itu buku, Warna apa? warnanya cenderung hitam. Oke. Selanjutnya ini apa, Dek? Buku juga, Warnanya putih. baik. Baik, Ade, untuk pemeriksaan selanjutnya saya minta Ade untuk mengulang kata-kata yang saya sebutkan ya, Ade ya. Jadi yang pertama, wati, Wati, tembok putih, tembok putih, siapa sedang sakit, siapa sedang sakit, tolong ambilkan radio besar itu. tolong ambilkan radio besar itu. Baik, Ade, untuk pemeriksaan selanjutnya itu adalah pemeriksaan atau kemampuan dari membaca Ade ya. Jadi saya harapkan Ade untuk membaca satu baris dari buku ini, silakan. Selama manusia masih menjadi penguasa, planet ini akan disedot hingga tetes air terakhir, hingga molekul oksigen habis tak bersisa di udara. Baik. Baik, Ade, di sini Ade sudah dalam posisi duduk. Jadi saya harapkan Ade untuk menulis ya. Di sini sudah ada ballpoint dan juga kertas. Jadi Ade misalkan menulis lemari itu besar. Baik. Selanjutnya di sini saya sudah siapkan satu gambar. Ade bisa menulis bebas terkait dengan gambar tersebut. Sudah ya. Baik, Adik, dari pemeriksaan tadi didapatkan bahwa bicara Adik spontan, kemudian pemahaman, penamaan, kemudian kemampuan Adik untuk mengulang, kemampuan membaca dan juga menulis itu masih dalam keadaan normal ya. Baik, Adik, untuk selanjutnya itu adalah pemeriksaan terkait dengan memori atau daya ingat. Jadi saya harapkan Adik untuk mengulang dari yang saya ucapkan. Jadi yang pertama itu angka yaitu 347, yang kedua itu adalah buku itu hitam. Silakan, Adik. 347, buku itu hitam. Baik, Adik. Kemudian saya ingin bertanya terkait dengan beberapa hal. Jadi sebelum ke rumah sakit, Adik sempat makan sebelumnya? Iya, sempat. Kalau boleh tahu, apa yang Adik makan? Nasi dan ayam kecap. Baik. Kemudian Adik ke rumah sakit diantar oleh siapa? Bapak saya Menggunakan apa? menggunakan mobil. Baik, Adik. Selanjutnya saya ingin bertanya lagi. Jadi apa Adik masih ingat siapa presiden pertama Indonesia? Insinyur Soekarno. Baik. Kemudian saat Adik di SD atau sekolah dasar, itu nama SD-nya apa? Adik masih ingat? SD Cipta Dharma. Baik, Adik. Jadi untuk selanjutnya saya akan menyebutkan 4 kata berbeda. Jadi Adik silakan mengingat dan mengulangnya nanti setelah 15 menit ke depan saya tanyakan kembali ya. Jadi kata-katanya itu yang pertama ada coklat, kejujuran, mawar, dan tetes mata. Silakan diingat ya. Baik, Adik, di sini sudah berjalan 15 menit. Jadi Adik bisa ulang kembali kata-katanya tersebut, Adik. Coklat, kejujuran, mawar, tetes mata. Baik, jadi di sini terkait dengan daya ingat atau memori Adik masih sangat baik ya. Baik, Adik, untuk pemeriksaan selanjutnya itu disebut dengan pemeriksaan apraksia ya. Jadi di sini sudah terdapat beberapa alat ataupun bahan yang umumnya Adik sudah temukan di rumah. Di sini ada amplop, ada gunting, ada kertas, kemudian ada surat. Jadi di sini yang pertama-tama saya akan meminta Adik untuk melipat surat di sini, kemudian menyisipkannya ke dalam amplop dan merekatkan dari amplopnya tersebut. Silahkan, Adik. Baik, selanjutnya Adik bisa menggunting dari kertasnya menggunakan gunting. Sudah ya. Jadi selanjutnya Adik bisa melambaikan tangan. Baik, sudah. Baik, Adik, terkait dengan pemeriksaan apraksia tidak terdapat adanya gangguan ya, Adik. Semuanya masih dalam keadaan normal. Baik, Adik, selanjutnya saya harapkan Adik untuk berjalan lurus ke depan menjauhi dari tas saya. Silakan memutar, Adik. Selanjutnya Adik bisa berjalan dengan menggunakan ujung kaki ya. Baik, sudah. Selanjutnya itu menggunakan dari tumit Adik untuk menumpuk. Baik, sudah. Jadi di sini saya perhatikan dari gaya berjalan Adik masih dalam keadaan normal. Baik, Adik, selanjutnya Adik di sini sudah berada di depan saya. Jadi harapkan Adik untuk merapatkan kedua kakinya. Baik, sudah. Selanjutnya Adik bisa menyilangkan kedua tangannya di dada. Baik. Selanjutnya
selanjutnya adik bisa tetap membuka mata dan selagi saya akan mengamati selama kurang lebih 30 detik ya. Baik, sudah. Selanjutnya adik bisa menutup matanya, Dek. Baik, sudah. Baik, adik sudah selesai. Silakan dibuka matanya kembali. Baik, dari pemeriksaan tadi, baik dalam posisi membuka maupun menutup mata, tidak terdapat keinginan adik untuk jatuh ya. Jadi masih dalam keadaan seimbang dan normal. Baik, adik, di sini adik sudah kembali berada di depan saya. Jadi adik silakan merapatkan kembali kakinya, adik. Baik. Selanjutnya adik bisa meletakkan kembali kedua tangannya menyilang di dada. Nah, selanjutnya itu adalah silakan memposisikan tumit itu berada di depan ibu jari kaki yang lainnya. Baik, sudah benar. Kemudian adik bisa tetap membuka matanya selagi saya mengamati selama 30 detik. Baik, sudah. Selanjutnya adik bisa menutup matanya, Dek. Baik, sudah selesai. Silakan dibuka kembali matanya dan kembali ke posisi awal. Jadi dari pemeriksaan tadi juga tidak terdapat adanya ketidakseimbangan ataupun keinginan untuk jatuh ya. Baik, adik, di sini adik sudah berada duduk di depan saya dengan jarak satu lengan. Kemudian saya harapkan adik untuk menyentuhkan hidung adik dengan menggunakan tangan kanan terlebih dahulu, lalu menyentuhkan telunjuk adik itu dengan telunjuk saya ya, dengan cepat dan juga tepat. Jadi dimulai dari tangan kanan adik terlebih dahulu, silakan. Baik, sudah. Lanjutkan dengan tangan kiri adik. Baik, sudah. Baik, adik, tadi kan sudah dilakukan dengan kondisi mata terbuka. Selanjutnya bisa dicoba dengan mata tertutup, adik. Baik, lanjutkan dengan tangan kirinya. Baik, sudah. Baik, adik, untuk selanjutnya adik bisa menggeserkan dari tumit kanan adik menuruni dari betis, mulai dari lutut menuju ke ujung ibu jari ya, adik ya. Bisa dilakukan selama 2-3 kali, silahkan. Baik. 2, 3. Baik, sudah. Lanjutkan dengan kaki sebelahnya. Baik. Baik. Ya, sudah 3 kali ya. Baik, adik, untuk pemeriksaan selanjutnya adik bisa meluruskan kedua tangannya. Selanjutnya adik bisa membolak-balikan kedua tangannya secara cepat dan juga lancar. Silakan. Baik, sudah. Baik, adik, selanjutnya itu bisa kembali diluruskan kedua tangannya. Lalu bisa ditekukan dari pergelangan tangannya secara berselingan. Silakan. Baik, sudah. Baik, adik, untuk pemeriksaan selanjutnya adik bisa mengangkat dari tangan kanannya. Baik, selanjutnya itu adik bisa menyentuhkan dari ujung ibu jari adik dengan telunjuk sehingga sampai ke kelingking, baru mengulanginya lagi ya. Silakan. Baik, sudah. Lanjutkan dengan tangan kirinya. Baik, sudah. Baik, adik, untuk selanjutnya adik bisa tetap membuka matanya dengan kedua lengan di samping badannya. Sudah. Selanjutnya adik bisa berjalan lurus ke depan, namun ini bisa berjalannya pada satu garis lurus saja. Jadi untuk ujung tumit adik bisa berjalan di depan ibu jari adik ya. Sudah dimengerti? Kemudian saya akan mulai dari keseimbangan adik. Silakan. Sudah. Selanjutnya itu adalah pemeriksaan dengan mata tertutup sama seperti yang tadi ya, Dek. Silakan. Sudah. Baik, adik, selanjutnya adik sudah berada di suatu titik yang itu merupakan penanda dari tes kudanya tersebut, di mana adik bisa menutup kedua matanya. Baik, sudah. Selanjutnya adik bisa berhentangan kedua tangannya lurus ke depan. Sudah.
Selanjutnya, adik bisa jalan di tempat sambil menutup mata, kurang lebih langkah itu sebanyak 100 langkah. Saya akan menghitung. Silakan. Oke, sudah 100. Jadi di sini terdapat adanya pergeseran dari posisi maupun sudut putarannya. Baik adik, di sini segala pemeriksaan sudah selesai. Jadi saya harapkan adik untuk kembali merapikan pakaiannya dan kembali ke meja pemeriksaan selagi saya mencuci tangan dan juga merapikan alat. Baik Bapak, dari segala pemeriksaan yang sudah saya lakukan dengan anak Bapak, dimana di sini anak Bapak juga sudah dalam keadaan sadar. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa hasilnya ya Bapak. Jadi untuk pemeriksaan pertama yaitu Glasgow Coma Scale. Jadi untuk pemeriksaan yang membuka mata itu masih dalam nilai yang baik, yaitu nilai 4. Kemudian respon verbal, di mana saya menanyakan terkait dengan beberapa hal, itu dijawab dengan baik oleh anak Bapak, itu mendapatkan nilai 5. Dan yang terakhir itu adalah respon motorik atau respon anak Bapak untuk melakukan gerakan-gerakan, itu nilainya juga 6. Jadi totalnya itu adalah 15 dari GCS-nya, jadi masih dalam keadaan yang baik. Lanjutkan dengan terkait dengan pemeriksaan fungsi luhur dan juga koordinasi. Di sini anak Bapak sudah melakukan segala macam halnya itu dengan sangat baik ya, jadi masih dalam keadaan normal dan saya tidak menemukan adanya ketidakseimbangan, kelainan maupun abnormalitas terkait dengan anak Bapak. Jadi semuanya masih dalam keadaan normal. Dari hal tersebut apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak ada dok. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih.